Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Banyak sekali model mobil asal Tiongkok yang hadir di Indonesia pada ajang GIIAS 2024 ini. Dan salah satunya model yang paling ramai pengunjung yang melihat mobilnya adalah ini, GWM Tank 300 yang merupakan adik dari Tank 500 yang lebih dahulu dihadirkan di Indonesia. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa fitur-fiturnya, kemudian bagaimana soal desain dan kelengkapan, maksud saya akomodasi kabinnya. Ikuti terus video ini. Ya, jadi memang GWM itu ada beberapa sub-brand di dalamnya. Sebenarnya bukan sub-brand sih, lebih ke arah merek. Dan saat ini sudah 2 merek yang dihadirkan di Indonesia, kemudian ada 4 model. Jadi dia punya GWM Haval yang kemarin meluncurkan Haval Jolion, dan juga sekarang ada Tank dan Tank 300 yang seperti ini. Tank itu adalah genre lebih ke SUV yang maskulin, SUV yang untuk off-road. Kalau di GWM Tank 500 itu dia SUV besar, full size. Nah, GWM Tank 300 seperti ini, dia benar-benar SUV yang manly, SUV yang maskulin. Oh ya, sebelum ke situ, kemarin juga pada saat hari pertama GIIAS berlangsung, mobil ini dipasarkan dengan harga masih estimasi ya, 833,888 juta rupiah. Jadi memang nominal yang unik ya, tapi hal tersebut masih merupakan sekedar estimasi saja. Oke, sekarang kita soal desainnya. Desainnya ini memang kalau banyak yang beranggapan ya, itu mirip dengan Ford Bronco yang asal Amerika Serikat. Tapi kalau di mobil ini memang dia desainnya tuh apa ya? Ada Ford Bronco-nya, tapi lebih ke arah Eropa Timur gitu. SUV Eropa Timur. Tapi nggak apa-apa karena tetap mobil ini kental sekali kesan maskulinnya. Sekarang kita lihat untuk dimensinya. Dimensi panjang mobil ini mencapai 4,7 meter. Memang dia lebih pendek dibandingkan GWM Tank 500. Kemudian untuk desainnya seperti ini, keren, maskulin, dan juga gagah ya. Tapi ya perlu diakui memang mobil Tiongkok itu kalau masalah desain yang keren tuh, banyakan memang agak mengambil desain-desain dari mobil-mobil luar. Misalnya GWM Tank 500, kemudian Tank 300, dan juga merek sebelah ya, yaitu baik BJ40 yang mirip sekali dengan Jeep Wrangler. Dan untuk lampunya seperti ini, dia LED, semuanya bulat, benar-benar bulat. Kemudian ada di sini ada sennya, lampu sen, kemudian grillnya yang tegas, dan ini emblem dari Tank, keren. Ada kamera 360, kemudian bumper, bahannya plastik hitam, seperti ini, ada sensor, dan fog lamp tentunya. Kemudian bumpernya ini sebagai sebuah SUV yang lebih ke arah off-road ya. Dia desainnya seperti ini, bumper, kemudian ada over fendernya. Dan sekarang kita lihat bagian mesinnya. Kemudian ini dia mesinnya, mesin yang cukup spesial ya, karena ini untuk varian Indonesia semuanya hybrid. Jadi ada mesin bensin, ada motor listrik, ada kabel orange di situ, ya, kabel bertekanan tinggi. Kemudian perpaduan antara mesin bensin dan juga motor listrik ini mampu menghasilkan tenaga 342 horsepower serta torsi 648 Nm. Dan motor listriknya didukung oleh baterai berkapasitas 1,76 kWh. Nah, yang udah yang kita tes di GWM Tank 500 memang dia baterainya besar dan dilengkapi dengan motor listrik, tapi actualnya dia hanya sebagai bus saja, tidak ke arah irit. Tapi ya nanti kita tes pada saat jangka panjangnya apakah dia mampu memperirit konsumsi bahan bakarnya atau sekedar asis saja. Nah, nanti kita tes. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Kemudian untuk pelek ya, dia dilengkapi dengan pelek berdiameter ring 17 yang dibalut dengan ban 265/65 ring 17 tentunya. Tapi memang ya lagi-lagi ya terlihat memang proporsi antara pelek dan juga bodi dan over fender itu agak kurang apa ya, proporsional ya sama dengan Tank 500. Tapi ya itu preferensi ya kalau soal desain. Tapi overall ini positif.
Dan memang ban 265-617 ini itu ditemukan di SUV leather frame lama. Misalkan di Toyota Fortuner lama, kemudian Mitsubishi Pajero Sport lama. Dan kita beralih ke bagian sampingnya. Kemudian nih bisa dilihat bagian sampingnya, over fendernya itu menyatu dengan bagian footstepnya keren. Jadi maskulin dan warnanya hitam ya, benar-benar hitam semua, warna plastik. Dan juga handle-nya sini nih keren, gagangnya gagah. Spion warna hitam dan ada kamera 360-nya. Jadi mobil ini tuh adalah mobil off-road yang nggak mahal-mahal banget, tapi fiturnya banyak. Jadi terus juga bagian atas nih, ini terdapat roof rail yang menjadikan sebagai SUV yang kekar. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dan ini dia bagian belakang dari tank 300 HEV atau hybrid. Sekarang kita buka, jangan buka dulu, udah kita bahas dulu. Untuk stop lampnya LED keren ya. Jadi nggak cuman maskulin, tapi juga dia memikirkan sisi modern gitu. Kemudian ban serep seperti ini, tidak dibungkus, tidak ada hard cover atau soft cover, tapi di bagian tengah ada cover sedikit, dan ada kamera 360 di bagian sini nih. Jadi bukan kamera 360 sebenarnya, ada kamera, tapi karena di depan ada, kiri kanan ada, belakang ada, ya otomatis ini adalah kamera 360. Kemudian bagian bumper dia berwarna hitam, jadi benar-benar dari depan, over fender, footstep, ke bumper depannya, itu semuanya hitam doh seperti ini, dan plat nomor akan diletakkan di bagian bawah sini nih. Kemudian ada sensor parkir tentunya ya. Sekarang kita lihat bagian bagasinya, bukanya bukan ditarik, tapi dipencet. Ada tombol di sini. Nah, belum elektrik ya? Nggak apa-apa, kan ini SUV laki-laki. Dan untuk bagasinya memang ya cukup luas, tapi memang bukan yang terluas di kelasnya ya. Mungkin kalau dipertemukan dengan BJ40 baik ya, itu lebih besar bagasi BJ40 baik. Kemudian di bagian bawah kita lihat, nah ini dia, baterai yang besar ada di bagian sini. 1,75 kWh, ini baterai yang besar. Ya harusnya sih baterai ini bisa bikin mobil ini lebih irit ya. Oke. Kemudian untuk jok ini bisa dilipat 60-40. Tapi nggak bisa rata lantai seperti ini. Iya, hanya menggantung seperti ini. Bisa dilihat ya. Oke, sekarang kita lihat baris keduanya. Dan ini dia ruang interior dari tank 300. Wow, ini cukup spacey loh. Tuh, bisa, bahkan kaki saya bisa tersangga dengan baik oleh joknya. Ini posisi berkendara yang kira-kira 160-170 cm ideal ya. Tuh, lapang loh. Kemudian headroom juga masih sangat mumpuni karena memang mobil ini tidak dilengkapi dengan panoramic sunroof yang terkadang itu mengorbankan kelegaan kabinnya. Jadi atapnya lebih turun karena ini sunroof, jadi lekukannya hanya di bagian sini nih. Tuh, bisa dilihat. Jadi untuk bagian belakangnya aman sekali ini. Nice. Karena biasanya Jeep boxy seperti ini, bukan Jeep, maksudnya SUV boxy, kayak Jeep Wrangler, kemudian baik BJ40, itu duduk belakangnya kadang-kadang kurang menyenangkan gitu. Tapi mobil ini nyatanya enak. Wah, jadi ideal untuk Anda yang suka nyetir sendiri atau menggunakan jasa pengemudi. Dan kita lihat kelengkapan lainnya ya. Speaker dari Infinity, kemudian ini bahannya masih plastik keras memang ya. Dan ada jahitan palsu di bagian sini. Kemudian ada soft touch tetap di bagian tengahnya. Dan ada ini nih, ambient light ke bagian belakang. Jadi benar-benar GWM itu masih memberikan unsur kemewahannya ya. Ada detail menarik di sini. Kemudian ini handle-nya juga keren, handle pintunya. AC di bagian tengah ini ada ventilasinya, tapi tidak bisa secara individual. Kemudian soket, kita lihat soket pengisian daya itu ada 2 buah, tapi dua-duanya masih Type A. Dan ada tempat penyimpanan sedikit di bagian sini kecil, dan ada sedikit channel. Tapi so far enak banget loh duduk belakangnya ini. Ini SUV boxy paling enak menurut saya duduk belakangnya. Nice. Oke. Oh iya, ada lagi armrest. Wah, enak. Kemudian ada 2 buah cup holder. Oke, sekarang kita pindah ke bagian depannya. Dan ini dia bagian di balik lingkar kemudinya. Dashboardnya keren ya. Jadi kotak-kotak, terus ada pegangan seperti ini. Ini menjadikan sebuah SUV 4x4 ya. Banyak sekali SUV 4x4 seperti ini, ada handle-nya. Terus ada aksen-aksen seperti ini, keren.
Dan dashboardnya tuh soft touch. Wow. Door trim depan juga soft touch, jadi hanya door trim belakang yang menggunakan plastik keras. Dan dia tuh, aduh, ada kerutannya gini. Dan di sini ada head unit dengan instrumen caster yang ini definitionnya keren. Jadi GWM tuh memang agak beda dengan mobil Tiongkok lainnya. Layar head unit itu tidak menyilaukan, tidak over gitu. Ini calm dan soft gitu, enak dilihat. Kemudian kita ulik dulu ya menunya, ini karena banyak banget nih selalu GWM nih. Nih in vehicle, tuh ada memori seat, setting, power ini. Nah, ini untuk melihat informasi dari sisa baterai hybridnya. Jadi bisa terlihat di sini nih. Kemudian 4x4 off-road mode. Yes, mobil ini sama fiturnya dengan milik Tank 500. Tuh, bisa dilihat ya, keren. Dia ada triple locker juga, sama dengan Tank 500. Dan ada fitur yang, apa ya, bukan gimmick sih, fitur yang sebenarnya keren, yaitu Tank Turn. Nah, tinggal pencet tombol di bagian sini. Nah, dia akan aktif, jadi bisa belok seperti layaknya sebuah tank. Sesuai dengan namanya GWM Tank. Kemudian di sini ada kompas dan lain-lainnya. Tuh. Nah, dia karena dilengkapi dengan kamera ada 4 buah ya, jadi saat off-road tuh tidak akan khawatir karena bisa melihat gitu dengan baik obstacle di bagian kanan, kiri, depan atau belakang. Reverse tracking ini bagian belakang. Intelligent parking juga masih ada fiturnya. Kemudian Apple CarPlay, Android Auto, radio musik standar lah ini semua. Oke, kita bahas bagian lainnya. Kisi-kisi AC bentuknya bulat seperti ini. Jam masih analog, keren. Kemudian ini ada locker, front locker. Kemudian ini ada beberapa mode berkendara. Nih, sport mode, snow mode, sand mode, matte mode, eco mode, normal mode. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 mode berkendara. Dan dia bisa diatur juga. Jadi defaultnya dia adalah AWD, bukan rear wheel drive ya. Nah, di sini ada AWD dan langsung 4L. Jadi kalau di Tank 500 itu harusnya bisa untuk penggerak belakang doang, penggerak roda belakang. Nah, di mobil ini harus juga bisa sih. Jadi tidak hanya AWD. Kemudian ini transmisi lucu banget nih, keren dan kesannya berotot gitu ya. Ini ada beberapa fitur lain. Ada cooling seat di bagian kiri, cooling seat bagian kanan, kemudian sensor parkir. Dan ini adalah off-road cruise control. Jadi sama dengan Tank 500 juga ada fitur ini. Dan ini untuk mengaktifkan tank turn mode-nya. Kemudian handbrake sudah electrical dan ada juga auto hold tentunya. AC bisa diatur dari sini dan ditampilkan di layar tengahnya. Oke. Ada 2 buah cup holder. Ini ada center console yang tertutup. Keren. Kemudian setirnya seperti ini. Ada pedal shift, tombolnya di bagian kiri dan bagian kanan ini untuk mengatur layar head unitnya. Kemudian di depan ada sunroof. Dan ini untuk sunroofnya, ini bagian kiri untuk membuka dan kanan untuk menutup. Kemudian, nah, posisi berkendaranya jujur, ini enak. Ini enak posisi berkendaranya, terus bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Ini ergonomis sekali. Berapapun postur tubuh Anda, ini posisi berkendara yang cukup menyenangkan. Dan itu juga terjadi di Tank 500 sebenarnya. Kami sudah mencoba sebelumnya, itu posisi berkendara juga enak. Oke, jadi kesimpulannya adalah GWM Tank 300 ini cukup menarik ya, bahkan tidak hanya cukup, tapi dia benar-benar menyita perhatian mata publik Gia saat ini, karena memang harganya yang terbilang worth it, kemudian desainnya juga bisa dikatakan ikonik, dan juga dia dilengkapi dengan material-material keren di bagian interior, material yang cukup berkelas, dan fiturnya pun berlimpah. Ya, semoga saja performa mesinnya baik dan juga konsumsi bahan bakarnya baik, yang hal tersebut akan kita ketahui setelah kita mengetes dalam jangka panjang. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap GWM Tank 300. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah.
main-main juga ke website kami di www.autodiver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.